Podcast EduTalk, present by FKIP Universitas Sriwijaya. Mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di Podcast EduTalk FKIP Unsri, mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu. Nah, teman-teman, di FKIP Unsri ini sendiri sebenarnya emang merupakan tempatnya ilmu, inovasi dan juga inspirasi itu saling bertemu. Jadi, kita tidak hanya membangun karakter semata, tapi juga solusi nih untuk masa depan. Nah, semangat itulah yang akan kami wujudkan melalui tagline FKIP Reputasi, Relevan, Elaborasi, Profesional, Unggul, Tangguh, Amanah, Santun, dan Inspiratif. Halo semuanya, perkenalkan, saya Sabila Syara Azahwa selaku Duta Anti Kekerasan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dan tentunya hari ini saya nggak sendirian loh, karena ditemenin sama rekan saya Muhammad Hafiz Sofian dari Duta Anti Kekerasan juga. Halo Hafiz. Oke, hai Bila. Halo teman-teman Sobat Pendidikan. Kenalin, nama aku Muhammad Hafiz Sofian. Di sini Hafiz sebagai partnernya Bila, sebagai Duta Anti Kekerasan FKIP Universitas Sriwijaya untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar. Salam kenal teman-teman. Oke. Nah Hafiz, Ya, boleh nggak aku ajak flashback sedikit nih? boleh, apa tuh? Bareng sama teman-teman juga Ya. pastinya. Apa tuh? Jadi kalian pernah nggak sih punya guru yang baik banget nih, Ya. yang kalian ingat sampai sekarang gitu kan? Atau bahkan juga kebalikannya, bukan guru yang baik aja, tapi guru yang killer nih, guru yang kasar, yang keras gitu, pasti ada kan? Karena Ya, ada. setiap perlakuan dari guru-guru kita tuh jadi core memory kita sebenarnya kan. Bener banget. Seperti itu. Jadi teman-teman, hari ini kita bakalan membahas bagaimana caranya menjadi guru yang hebat tanpa kekerasan dan gimana sih menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan seperti itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast EduTalk FKIP Unsri, mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu. Sobat Pendidikan, kembali lagi bersama kami di sini. Jadi kan kita ngebahas tentang gimana nih sih caranya ngebangun kelas yang aman ya tanpa adanya kekerasan. Jadi kalau kita ngebahas tentang guru yang hebat, nah menurut kamu sendiri, Pes, apa sih yang biasanya paling berkesan dari guru-guru yang lebih diingat sama siswanya gitu? Oh, tipikal guru yang berkesan di hati seorang siswa. Iya, yang lebih diingat gitu. Oke, mungkin di kebanyakan kasus ya, Bill. Mungkin ini juga pernah dialami oleh teman-teman pendidikan, bahwa tipikal guru-guru yang killer ya, atau guru-guru yang sering razia. Kalau kami cowok tuh sering razia rambut tuh. Mungkin, ya, kalau kami razia makeup sih. Ya, ya kalau cewek-cewek itu biasanya razia make up. Bahkan ada tuh Bill, temen cewekku sampai nitipin make upnya di tasku biar nggak kegeledah Karena gitu. kan kalian nggak mungkin digeledah. Iya, bener. Karena cowok biasanya nggak mungkin bawa make up Iya, kan. bener lagi. itu momen yang lucu sebenarnya. Nah, mungkin itu mudah sekali untuk diingat ya, sebagai pengalaman-pengalaman kita di tanah sekolah, baik itu sekolah menengah ataupun sekolah menengah atas ya, menengah pertama dan juga menengah atas. Tapi Bill, kalau aku pribadi sebenarnya kalau ditanya guru yang seperti apa sih yang berkesan sampai sekarang, adalah guru-guru yang bisa menghadirkan rasa bahwa siswanya itu dapat atau mendapat tempat untuk dapat dihargai, untuk dapat kesempatan gitu di kelas. Karena aku pribadi merasa guru-guru seperti ini benar-benar luar biasa ya, terutama perihal pemberian afirmasi positif terhadap semangat belajar kita sendiri gitu. Guru yang baik dalam artian mau mendengarkan, mau yakin sama kita untuk dapat terus memberikan atau mengeksplorasi potensi-potensi kita di kelas gitu, Bel. Nah, tentunya guru-guru yang semacam ini sangat sangat mempengaruhi kualitas dari ekosistem belajar di kelas, Bel. Aku mau cerita nih. Boleh ya. Oke, teman-teman pendidikan. Jadi aku dulu punya guru ya, di sekolah menengah pertama itu kelas SMP kelas 11. Jadi nama beliau itu Pak Eko. Beliau itu guru PKN.
Jadi Bel, aku dulu tuh kelas 11 tergabung di kelas ujung. Oh, Ya, biasanya pemikiran orang tuh kan, persepsi orang bahwa kelas ujung ini kelas nakal, Iya, kelas buangan kelas biasa. buangan tuh. Ya bener banget, kelas nakal, kelas buangan gitu. Tapi memang nggak bisa kita mungkiri, memang itu adanya, memang benar adanya gitu. Oke. Nah, saya benar-benar kagum sama beliau, sama Pak Eko, bahwa eh, dengan dinamika kelas kami yang seperti itu ya, dengan problematika kelas kami yang seperti itu, dia bisa memberikan eh, pendekatan-pendekatannya, atau beliau punya cara-caranya tersendiri untuk dapat menghadapi dan merespon eh, saking kompleksnya problem dan dinamika kelas yang ada di kelas kami gitu. Nah, ada satu momen yang paling saya sangat ingat di pelajaran beliau itu, bahwa pada saat itu beliau mencoba mengajukan satu pertanyaan ke kami, dan pada saat itu nggak ada satu siswa pun yang berani atau mampu untuk menjawab, termasuk saya pada saat itu. Tetapi saya sangat terkejut pada awalnya, karena entah kenapa beliau begitu yakin bahwa saya bisa menjawab, sehingga beliau mencoba meyakinkan saya di situ di kelas untuk coba kasih pandangan, kasih jawaban. Beliau bilang nggak apa-apa, salah, asalkan coba berani dulu. Entah kenapa pada saat itu beliau sangat yakin sama saya, sehingga saya mencoba untuk berani menjawab, dan saya juga nggak menyangka bahwa jawaban-jawaban yang saya berikan itu bisa sangat diapresiasi di kelas. Karena ketika saya menjawab, itu yang tepuk tangan, yang kasih apresiasi bukan hanya Pak Eko, tapi satu kelas. Iya. Sehingga bahkan ada teman saya tuh sampai tepuk tangan, wah gacor nih, gitu. Ya sampai saya tuh terkejut gitu. Nah, itu suatu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan sebenarnya. Itu luar biasa sih. Nah, dengan pendekatan-pendekatan beliau seperti itu semakin membuat saya semangat untuk belajar lebih jauh gitu. Itu sih, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, ini menarik banget sih ya teman-teman, karena dari yang habis ceritakan tadi, dari yang awalnya nggak pede, nggak berani gitu benar. Terus adanya pendekatan yang sesuai oleh Pak Eko tadi, dia memberikan kepercayaan pada siswanya. Benar. Makanya jadi Hafiz yang sekarang nih teman-teman. Waduh. Tapi kan nggak semua gurunya seperti itu kan ya? Iya. Dan masih ada beberapa guru atau anggapan dari orang luar masyarakat itu kalau jadi guru tuh harusnya tegas, atau bahkan keras ya, biar anaknya tuh bisa disiplin gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak disiplin. Tapi kalau menurut Pak sendiri gimana? Oke, kalau menurut saya sendiri, saya sepakat bahwa guru harus tegas. Itu harus tegas. Tapi saya merasa ada pergeseran makna di masyarakat antara tegas dan keras. Karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa ketika guru keras itu adalah satu bentuk ketegasan gitu. Saya sendiri kurang sepakat dengan itu. Karena saya sendiri mempersepsikan bahwa tegas adalah perihal punya konsistensi dan juga punya aturan yang pasti. Jadi ketika kita punya aturan yang pasti, diiringi dengan konsistensi dalam menjalankan hal itu udah tegas. Tapi ketika kita bicara perihal keras, ini kalau ditindak keras biasanya mengarah pada sikap-sikap yang mungkin bisa menyindir seorang anak, sehingga beresiko mematikan kepercayaan diri ya. Nah, sehingga di sini di titik ini yang saya rasa hal-hal yang seperti ini pertama dapat mematikan kepercayaan diri seorang anak, yang kedua sangat berpotensi untuk mematikan kemampuan anak untuk dapat mengeksplor lebih jauh perihal potensi. Itu sih. Hambat tumbuh kembangnya gitu ya. Iya, perihal kognitifnya juga. Iya sih, benar-benar. Jadi karena memang ya kalau mau diterapin yang keras, kalau kata kayak orang tadi kan harus keras biar mereka disiplin. Iya. Kalau dibandingin zaman sekarang juga nggak bakal relevan lagi kalau yang kayak gitu tuh. Soalnya ya pertama emang zamannya udah beda gitu kan, dan banyak negatifnya jadinya ke siswanya terutama untuk tumbuh kembangnya, karena kan tapi gimana ya, walaupun untuk sekarang banyak yang nggak main tangan lagi nih, nggak main kasar, nggak main fisik lagi, tapi masih ada beberapa guru yang sering melontarkan kalimat-kalimat yang merendahkan siswanya atau membuat
motivasi siswanya tuh jadi down gitu. Kayak oh ternyata kamu tuh emang males banget ya sebenarnya belajar. Coba kamu tiru temen kamu, pasti nilai kamu jadi lebih bagus gitu kan. Itu kan jadinya anak-anak ke pressure ya. Iya, benar-benar. Nah, itu sebenarnya karena ke pressure tadi ngebekas kan di hati anak dan pasti akan mengganggu gimana dia belajarnya. Nah, sebenarnya itu masuk dalam kekerasan juga nggak tapi itu? Saya rasa ini yang harus jadi fokus seorang guru ya, karena guru bukan hanya perihal materi, tapi juga perihal pendekatan, Bill. Kalau ditanya apakah ini tergolong dalam tindak kekerasan ya, atau mengarah ke tindak kekerasan, I think that's right. Karena Bill pada dasarnya ini termaksud atau tergolong dalam kekerasan verbal. Terkadang guru tidak sadar, bukan tidak memahami, tapi tidak sadar bahwa terkadang guru sedang melakukan dehumanisasi terhadap anak didiknya sendiri. Ya, itulah kenapa kita bisa lihat di sini bahwa di titik ini guru tanpa sadar melakukan kekerasan verbal. Dan kekerasan verbal ini teman-teman pendidikan bahwa yang seperti saya singgung sebelumnya bukan hanya perihal mematikan kepercayaan diri, tapi ini sangat benar-benar mempengaruhi terhadap kualitas dari ekosistem belajar, ya, kualitas ekosistem belajar dan perihal intelektualitas anak. Karena di sini kita sedang mencoba membangun fondasi, apalagi di ranah sekolah dasar nih, Bill. Benar-benar. Tadi bilang sekolah dasar tuh benar-benar masa-masa yang krusial dalam pertumbuhan mereka gitu. Apalagi sekolah dasar ini kan cukup panjang ya, 6 tahun. Jadi harus benar-benar kita berikan, benar-benar bentuk. Jadi memang seorang guru tuh harus lebih paham perihal apa yang mereka lakukan di kelas sehingga tidak melenceng atau mengarah pada yang namanya tindak kekerasan, terutama dalam hal ini kekerasan verbal. Ya, benar sih. Emang mungkin secara nggak sengaja, tapi emang dampaknya juga nyata gitu. Iya, benar banget. Betul. Dan ya karena kita sebagai guru itu jadi role model anak pasti kan. Apa yang kita ajarkan pasti akan ditiru sama anak-anaknya. Dan juga anak SD tuh lagi di tahapan operasional konkret ya kalau nggak salah biasanya. Iya, benar banget. Operasional konkret, pra-konkret gitu kan. Jadi mereka tuh belajar secara visual dan juga audio gitu. Iya, benar. Jadi ngelihat gurunya gimana, apa yang disampaikan gurunya itu yang diterapkan juga sama anaknya gitu kan. Iya, benar banget, Bill. Karena gini ya, saya sepakat apa yang bilang tadi bahwa anak sekolah dasar itu ada di fase operasional konkret ya. Itu kalau nggak salah 6-12 tahun. Ya, sekitar situ atau 5-12 tahun. Nggak salah. Nah, jadi seorang guru SD terutama itu harus paham bahwa anak sekolah dasar itu berada di fase operasional konkret. Nah, for your information nih, FYI teman-teman, bahwa fase operasional konkret itu adalah di mana anak membutuhkan sesuatu ya untuk belajar dengan benda-benda atau pendekatan-pendekatan yang konkret atau nyata. Mungkin kita bisa lihat gitu, sering kita lihat bahwa guru-guru di kelas rendah, kelas 1, kelas 2 tuh mengajarkan perhitungan sama anaknya. Kadang mereka bawa satu pena di tangan kanan dan satu pena di tangan kiri, atau satu apel di tangan kanan dan satu apel di tangan kiri. Seolah-olah memang benar-benar menunjukkan bahwa satu apel ditambah satu apel sama dengan 2 apel. Iya, karena itu bukan pendekatan yang kuno ya, tapi memang itu adalah pendekatan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan seorang anak, di mana anak akan benar-benar paham secara maksimal ketika pendekatannya menggunakan benda-benda atau objek-objek yang konkret, sehingga pemahaman anak lebih mendalam perihal hal ini. Nah, jika kita bahas perihal tindak sikap guru dalam fase operasional konkret sama halnya seperti metode belajar tadi. Iya, seorang anak akan mencontoh seorang guru, akan melihat seorang guru sebagai role modelnya, sebagai contohnya dalam bersikap yang belajar. Karena kita pernah dengar pepatah bahwa atau ada kata-kata itu bahwa guru itu di Google itu memang benar adanya. Benar-benar iya. Setuju. Iya, itu sih. Karena kita sebagai seorang guru juga pasti menginginkan yang terbaik untuk anak murid kita, anak-anak didik kita. Jadi sangat banyak sekali ya yang harus kita perhatikan, terutama ke siswanya, ke muridnya tadi. Pastinya. Nah, jadi kalau misal kita PGSD nih, bakal jadi guru SD. Pasti dong.
Kata bilang mau jadi dosen. Jadi bisa kita bicarakan nanti. Oh iya, oke boleh. Oke, nah jadi kira-kira nih, Pes, Ya. kalau menurut Hafiz sendiri ya, gimana sih cara untuk kita tahu gimana pengelolaan kelas yang kita kelola Iya. itu udah di tahap aman bagi Oke. siswanya gitu. Ini perihal pemberian rasa aman ya? Iya. Oke. Kalau pendapatku pribadi, Bil, cukup sederhana. Ada satu indikator yang menurutku sudah bisa kita lihat bahwa kita sudah menghadirkan rasa aman di kelas, yaitu dengan melihat intensitas kemampuan anak dalam bertanya di kelas atau memberikan pendapat di kelas. Karena saya sangat yakin ketika seorang anak ya berani untuk bertanya, Bil, berani untuk memberikan pendapat, yang paling dasar adalah adanya rasa aman. Ketika anak sudah merasa aman di kelas dengan perlakuan gurunya tanpa ada mengarah pada kekerasan, ya, yang akan muncul berikutnya adalah rasa nyaman. Sudah ada rasa aman, rasa nyaman, maka disitulah anak akan semakin semangat, semakin berpotensi untuk, wah saya bisa nih, saya mau coba semakin bersemangat untuk mengeksplor lebih jauh potensinya, sehingga ini jadi fokus perhatian kita sebagai seorang guru. Nah, ketika seorang anak sudah terlihat bahwa mereka sudah memberikan rasa semangat dalam belajar. Nah, tinggal di titik ini bagaimana kita sebagai seorang guru merespon hal tersebut. Dengan cara berikan penghargaan-penghargaan atau apresiasi-apresiasi sederhana. Afirmasi positif lah bahasanya. Ya, karena ini akan benar-benar mempengaruhi terhadap kualitas, pertama mungkin pola pikir anak ya. Yang kedua tentang kepercayaan diri dia untuk belajar lebih jauh di kelas. Karena dia sudah punya rasa aman. Karena dia sudah yakin, sudah percaya, sudah nyaman lah sama gurunya, teman-teman. Nah, ini nih, ketika anak sudah datang ke sekolah ya dengan senyuman dan pulang dengan semangat untuk menyambut hari esok, ya, saya rasa itu sudah cukup sih sebagai seorang guru. Oke, benar. Aku setuju sih sama yang kamu bilang tadi, Pis. Kalau anak itu sudah ngerasa aman, ngerasa nyaman di sekolah, dia bakalan happy kan, dari hatinya, dari pikirannya dia bakalan happy dan ingin belajar terus-terusan gitu kan. Apalagi kayak yang kamu bilang tadi, kalau anaknya datang pagi itu bawa senyuman, semeringah gitu kan, terus pas pulangnya juga dengan perasaan semangat dia kan. Tapi semangatnya bukan semangat yang kayak pulang cepat ya. Oh, sering terjadi tuh. Jadi semangatnya ini emang semangat untuk menyambut hari esok, untuk mau belajar terus gitu kan, mencoba hal-hal baru, apa yang dia belum tahu saat hari itu mau dikejarnya besok gitu kan. Iya benar, karena emang di sekolah dasar itu kan banyak sekali yang bisa anak tuh biasanya lebih kepo ya jatuhnya. Ya kan? Rasa ingin tahunya tinggi tuh. Benar. Jadi dengan mereka merasa aman, mereka bisa mengembangkan potensi belajarnya itu jangan semaksimal mungkin. Iya, gitu kan. Jadi kalau emang anaknya bakalan aman dan nyaman di sekolah, udah berarti dia bisa mengembangkan potensi dirinya. Karena kan SD kan dasarnya fondasi. Karena bakalan ngefek ngaruhnya ke jenjang selanjutnya kan. Benar. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman emang sangat krusial ya untuk di tahapan sekolah dasar ini. Jadi kalau mau tahu obrolan kita selanjutnya, tetap di podcast EduTalk FKIP Unsri, mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu. Halo Sobat Pendidikan, kita kembali lagi. Nah, jadi karena ini obrolan yang makin seru nih. Oke, karena kan kita sebagai mahasiswa PEG SD yang bakalan jadi guru SD, ya kan? Jadi kalau misal kita mau jadi guru yang hebat tanpa adanya kekerasan tadi, kira-kira apa aja ya step-step yang bisa kita lakuin dari sekarang sebagai mahasiswa? Oke, kita bicara sebagai mahasiswa ya. Kalau menurutku pribadi, Bil, ada beberapa aspek yang perlu kita persiapkan mulai dari sekarang. Yang pertama adalah perihal kemampuan mengolah emosi. Atau biasa kita sebut itu dengan kecerdasan emosional, teman-teman. Ya, karena ini jadi poin yang sangat penting ya. Tentang bagaimana seorang guru dapat mengolah emosi di kelas, bukan hanya emosi seorang guru sendiri gitu, tapi juga emosi suasana kelas gitu ya.
Iya. bagaimana ia mempengaruhi emosi anak-anaknya dan segala macam. Karena emosi guru ini sangat sangat fundamental kalau menurut saya. Benar-benar. Nah, terkadang juga beberapa tindakan ya atau kata-kata yang mengarah mungkin kekerasan verbal tadi atau mengarah kekerasan juga diawali oleh ketidakmampuan seorang guru untuk dapat mengolah emosinya atau rendahnya kemampuan dari kecerdasan emosionalnya, sehingga ini berpengaruh atau dapat memicu tindakan-tindakan yang sifatnya mengarah pada tindak kekerasan. Yang sederhana tadi adalah kekerasan verbal. Iya. Nah, yang kedua adalah perihal ini nggak kalah penting tentang bagaimana seorang guru untuk paham, untuk mengerti karakteristik, ya, karakteristik siswa, bener banget, karakteristik siswa dan perilaku apa aja sih yang muncul di anak usia tersebut gitu. Iya. Karena kita fokusnya SD ya, masa operasional konkret. Jadi di masa operasional konkret ini kita harus paham apa aja yang keluar, ciri-ciri apa aja yang keluar, sikap apa aja, perilaku apa aja yang keluar di anak usia segitu. Sehingga ketika problem muncul ya, guru akan lebih mudah untuk dapat melakukan pendekatan yang lebih efektif. Dan yang ketiga, saya rasa kita udah paham betul. Kita sebagai mahasiswa FKIP saya rasa sudah sangat dekat dengan kemampuan ini, yaitu perihal komunikasi ya. Kemampuan komunikasi yang baik, teman-teman. Kita selama kuliah nih di FKIP Unsri, udah hampir setiap hari kita presentasi, kita debat, kita nyanggah statement teman kita segala macam. Di situ kemampuan komunikasi kita benar-benar dilatih dan segala macam. Jadi udah kebiasaan. Jadi udah oke sih. Kalau menurutku tinggal bagaimana kita memperdalam lagi tentang bagaimana kita mengimplementasikannya di kelas pada anak-anak murid kita nanti. Dan yang terakhir, saya rasa ini juga menjadi poin yang sangat mendasar ya, adalah perihal penanaman empati. Ketika poin ini dapat diterapkan di semua lini kelas ya, akan sangat sulit bagi saya untuk kata kekerasan atau tindak kekerasan itu dapat terjadi di kelas. Sehingga ini juga nggak kalah penting. Itu sih, Mbak. Iya, benar. Emang yang fungsi itu kita sebagai guru harus paham dulu yang karakteristik anak dan di usia segitu dan pengelolaan emosi kita juga jadi dasarnya, karena kalau kita sendiri nggak bisa ngontrolnya, gimana kita ngadepin ke mereka gitu ya. Tapi masih ada banyak sekali gitu sebenarnya guru-guru yang seringkali kewalahan. Karena kan biasanya nih kalau di SD yang negeri itu kan kelasnya lebih banyak ya, muridnya kan. Biasanya iya kan, biasanya lebih banyak. Jadi mungkin ada beberapa guru yang masih sering kewalahan dan mungkin tanpa sengaja masih melakukan yang mungkin agak kurang enak gitu. Jadi apalagi kalau misal ketemu anak-anak yang beneran susah banget buat diatur. Ya kan? Itu gimana sih? Ketemu anak yang sulit diatur. Iya. Kita sering nih bahas ini di kelas kita ya. Banyak sekali teman-teman kita yang coba tanya perihal gimana kalau memang anaknya benar-benar sulit diatur. Iya, benar. Itu dari semester 2 saya dengar pertanyaan itu. Oke, kalau kita bicara tentang bagaimana ketika kita bertemu dengan anak yang sulit diatur ya, saya pribadi yakin teman-teman bahwa ketika kita bertemu ya, atau kita tahu ada seorang anak yang mungkin terindikasi nakal, yang katanya nakal atau sulit diatur, saya yakin, saya yakin bahwa setiap tindakan siswa, setiap tindakan atau perilaku mereka itu pasti didasari oleh satu hal. Bisa jadi perihal pola pendidikan atau parenting atau semacamnya. Nah, di titik ini ya teman-teman, marah itu bukan menjadi salah satu solusi. Karena kita sering temui ketika ada anak yang sering diatur, guru sering marah, bahkan melontarkan seperti tadi kayak dalam bentuk kekerasan verbal, kata-kata yang kurang mengenakan murid. Itu nggak bisa jadi solusi bagi saya pribadi, karena
benar-benar mempengaruhi semangat dia, kepercayaan dia dalam belajar, Bel. Nah, justru di titik inilah bahwa saya yakin seorang guru kebijaksanaannya itu diuji. Di titik inilah kebijakan seorang guru itu diuji. Karena ketika guru tahu, Bel, guru tahu apa penyebab seorang anak, apa sebab atau apa akar dari seorang anak bertindak seperti itu, ya. Ketika seorang guru tahu, maka pendekatannya, solusi yang diberikan seorang guru atau tindakan sederhana yang dilakukan seorang guru di kelas akan benar-benar mempengaruhi cara pandang siswa ke dia, ke seorang guru tersebut. Dan di titik itulah kualitas guru mulai terlihat. Ya. Ini kembali mengingatkan saya sama Pak Eko tadi. Oh, ya. Beliau, masya Allah, luar biasa punya pendekatannya. Iya, salam aja nih, nanti titipin salam sama Oh, Pak Eko. boleh. Ada salam dari Sabila, Pak. Iya benar, emang Iya. sebenarnya jadi guru tuh challenging juga ya, Pis, Iya, ya? benar banget. Apalagi untuk di tahapan sekolah dasar. Iya. Jadi emang harus benar-benar memberikan yang terbaik untuk anak-anak di sekolah dasar sebagai fondasi mereka juga dan sebagai penerus bangsa. Oke, nah jadi Pis, kalau kamu bisa ngasih satu pesan nih Oke. untuk calon guru Indonesia, untuk kita, No, pikiran. itu kira-kira apa yang pengen kamu sampaikan gitu? Oke. Karena pesannya untuk saya pribadi. Oke. Oke, pesan ya. Mungkin kalau untuk calon guru Indonesia terkait yang ingin saya sampaikan gitu ya. Yang paling dasar teman-teman pendidikan juga bahwa kita harus sadar bahwa seberapa pentingnya rasa aman itu dapat diterapkan di kelas, gitu. Karena ketika seorang guru berhasil menerapkan rasa aman ya, mulai dari aman dalam bersikap, aman dalam memberikan jawaban, rasa aman dalam berdiskusi, rasa aman dalam berargumentasi, dan rasa aman untuk mengeksplor lebih jauh potensi mereka. Hal yang seperti ini membuat mereka semakin yakin bahwa mereka punya potensi yang besar, sehingga mereka yakin untuk semakin bermimpi lebih baik lagi di masa depan gitu. Dan saya mau kutip statement dari seorang ahli pedagogi, teman-teman, asal Brazil ya, namanya Paulo Freire. Dalam karyanya Bill itu berjudul Pedagogy of the Oppressed. Dalam buku tersebut dia bilang bahwa kekerasan adalah tindakan yang menjauhkan manusia dari kata manusiawi. Dan di buku itu dia bilang juga bahwa guru terkadang tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan dehumanisasi terhadap anak muridnya sendiri. Dan disitulah titik fatalnya. Freire sangat menekankan kepada kita, terutama calon guru nih, untuk dapat paham, untuk dapat benar-benar mengerti perihal model yang kita pilih, model pembelajaran yang kita pilih, pendekatan pembelajaran yang kita pilih kepada siswa kita, sehingga ketika kita mencoba menerapkannya di kelas, itu dapat bukan hanya perihal memberikan rasa aman ataupun rasa semangat belajar, tapi dapat menyentuh ke tujuan pembelajaran yang sebenarnya berdasarkan mata pelajaran masing-masing ya tentunya. Nah, terakhir memang bagi saya ilmu itu penting, tetapi rasa aman itu merupakan fondasi yang benar-benar harus kita terapkan, karena itu sifatnya sangat fundamental, karena ini akan semakin berpengaruh terhadap intelektualitas seorang anak di masa depan. Itu sih. Iya, benar sekali teman-teman. Jadi emang ilmu itu penting ya, sahabat pendidikan. Ya. Tapi emang harus difondasikan dulu, dilandaskan dengan rasa aman dan rasa nyaman dari siswa itu sendiri. Ya kan, Bis ya? Ya, benar banget. Iya. Nah, tapi belum selesai nih, karena kita udah banyak ngobrol gitu kan. Udah diuji nih? Iya, udah diuji. Oke. Tapi sebelum itu, aku mau kasih lagi satu pertanyaan. Oh, boleh banget. Apa tuh? Nah, karena ini adalah yang selalu kita ajukan untuk para duta anti kekerasan. Yeah. Jadi
kalau kamu bisa menyampaikan satu pesan kepada seluruh guru, mahasiswa, masyarakat tentang anti kekerasan, apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Oke. Perihal anti kekerasan kepada masyarakat, orang tua, guru dan masyarakat ya, terus. Karena di sini saya sebagai seorang guru, kita sebagai calon seorang guru SD ya, saya akan coba kasih pandangan dari sudut pandang seorang calon guru SD tentunya. Mungkin pesannya, berhentilah untuk mendidik anak dengan idealisme kaku, apalagi mengarah kepada tindak kekerasan. Dan mari kita mulai mendidik generasi kita ke depan dengan penghargaan yang sifatnya sederhana sekalipun, atau ya bisa dibilang afirmasi positif tentunya. Karena bagi saya, guru tak harus sempurna. Ketika guru mau mendengarkan, mau memberikan kesempatan, peduli, itu bukan hanya guru yang sempurna, tapi guru yang menyempurnakan masa depan. Itu sih. Oke, nah jadi soal pendidikan itu tadi pesan dari Hafiz untuk kita semua, jadi tolong diingat ya. Oh aduh, harus banget nih diingat nih. Karena ya benar sih, aku setuju banget sama apa yang kamu sampaikan tadi. Oke, jadi sebelum kita tutup nih, sebenarnya kita di podcast ini ada tagline khususnya nih, Be. Oh, gitu. Boleh. Jadi kita bakalan ngomong bareng-bareng, boleh? Oh, apa tuh teksnya? Oh, ini nih. Jadi bersama Duta Anti Kekerasan FKIP Unsri, mari kita ciptakan lingkungan belajar yang aman, bermartabat, inklusif dan bebas kekerasan. Oke, ini kita baca dari awal nih. Ya, oke, boleh. Gitu, ya. Apa ya? Oke, 1, 2, 3. Bersama Duta Anti Kekerasan FKIP Unsri, mari kita ciptakan lingkungan belajar yang aman, bermartabat, inklusif dan bebas kekerasan. Oke. Wah, panjang juga ya Maklum. Oh, maklum. Oke, nah jadi pendidikan seperti yang kita tahu dari obrolan kita hari ini ya, ternyata emang jadi guru itu sebenarnya emang tantangannya besar banget. Ya, benar banget. Ya kan? Tapi dari situlah seorang guru itu diuji untuk bagaimana ya sebisa mungkin, sebagus mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk anak muridnya. Pastinya. Gitu kan. Dan juga bukan perihal siapa yang paling ditakuti di kelas gitu kan, siapa yang paling disegani di kelas itu bukan. Tapi guru yang bisa dan berhasil, yang mampu memberikan rasa aman. Rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri, sehingga ketika siswanya itu belajar, dia bisa merasakan rasa bebas gitu, nggak ada hambatan gitu kan. Jadi mereka bisa berkembang tanpa adanya tekanan seperti itu. Keren. Saya setuju. Oke. Jadi teman-teman sahabat pendidikan, karena kita udah ada di penghujung podcast ini ya, udah mau selesai. Jadi terima kasih sebelumnya kepada sahabat pendidikan telah membersamai kami sampai selesai, sudah menyimak podcast kami sampai selesai. Maka dari itu saya Sabila Syara Az-Zahwa dan bersama rekan saya Muhammad Hafiz Sofian. Kami dari Duta Anti Kekerasan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Universitas Sriwijaya. Nah, semoga melalui obrolan kita hari ini ya, kita bisa semakin menyadari bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan rasa aman. Ya kan, rasa aman, rasa belajar yang nyaman lah pokoknya, dan bebas dari kekerasan pastinya. Seperti itu. Jadi teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar, bertumbuh dan menginspirasi. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, dadah. Podcast Edutalk, present by FKIP Universitas Sriwijaya. Mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu.